Selamat pagi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Nah, sebelum kita menyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan kita menari bersama, anak-anak, kita akan pujikan dulu Mars Sekolah Minggu. Semuanya siap ya? Bagus, yuk kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Berbakti kepada ayah ibu, bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamaku. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menyerahkan dulu dalam pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak sudah siap berdoa? Mari kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh pagi ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memimpin kami di dalam istirahat kami semalaman, dan pagi ini kami boleh bangun memperoleh udara segar yang boleh kami hirup setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan ibadah sekolah minggu. Tuhan mimpin setiap anak-anak yang ada di rumah masing-masing agar mereka boleh melakukan ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sukacita semua ya di rumah? Ya, kita bisa sukacita karena Tuhan kita sangat baik. Nah, mari kita akan pujikan Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus baik. Nah, nanti anak-anak silakan bernyanyi dengan sukacita, menari pun boleh. Menari boleh ya. Siapa nanti yang mau mendengarkan, mau menyanyi, mau gerak dan lagu, silakan. Oke ya. Kita akan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kalau tadi kita sudah menari, kita sudah menyanyi, saatnya kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu, Yesus ku panggil. Nah, anak-anak siapkan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama, Yesus ku panggil. Siapkan hati kalian untuk Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan. Anak-anak boleh mempersiapkan diri, menyiapkan Alkitabnya. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Enggal. Pagi hari ini Bu Enggal akan ajak teman-teman untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Bagi kakak-kakak kelas tunas, kelas besar, kelas kecil yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya, baca dengan baik. Untuk teman-teman kelas balita yang belum bisa baca, duduk tenang ya, rapi-rapi ya, dengarkan dengan baik. Bu Enggal akan bantu untuk membacakan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Sekali lagi, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu.
Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah dibacakan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Humi, mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terlebih Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Ibu Humi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai sehingga apa yang diperkatakannya nanti sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ibu Humi pada pagi hari ini ya. Sekarang Bu Humi akan bercerita tentang firman Tuhan yang tadi telah dibacakan oleh Ibu Enggal. Tentang apa tadi? Oh, masih ingat? Ya, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang diambil dari Yohanes 13 pasal 1 sampai 20. Nah, anak-anakku yang hebat, penuh semangat, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku, saat itu kematian Tuhan Yesus sudah hampir dekat. Nah, pada saat malam itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan makan malam bersama. Lalu Yesus berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengambil sehelai kain lenan yang sangat halus diikatkan di pinggangnya. Lalu Tuhan Yesus juga menuangkan air ke dalam baskom yang berisi air,
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya satu persatu dan dibersihkan dengan kain lenan yang ada di ikat pinggangnya itu. Pada saat Tuhan Yesus sampai akan membasuh kaki Petrus, lalu Petrus berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Aku tidak mau." Begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Nanti engkau akan mengertinya." Jawab Petrus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Maka akhirnya Petrus pun bersedia dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus. Sesudah membasuh semua kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali mengenakan jubahnya dan duduk di tempatnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Aku yang adalah Tuhan saja mau membasuh kakimu, maka kamu pun harus mau saling membasuh." Anak-anakku, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya supaya mau berbuat seperti yang telah Tuhan Yesus perbuat, yaitu mau melayani sesama. Firman Tuhan juga berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan juga tidak lebih tinggi dari utusan yang mengutusnya. Dan berbahagialah orang yang melakukannya. Baik anak-anakku, Tuhan Yesus merupakan teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin kita melakukan apa yang telah Dia teladankan kepada kita. Seperti apa misalnya? Ya, kita melayani tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya membedakan yang kaya, yang miskin, atau oh ini teman saya, itu tidak boleh ya. Seperti apa lagi contohnya? Menolong oma yang membawa tongkat ke gereja, mencarikan tempat duduk, dan bisa lagi kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa contohnya? Ya, kita melayani keluarga kita, melayani ayah, melayani ibu, oma, opa, kakak, adik, dan orang-orang di sekeliling kita. Kita layani dengan penuh kasih seperti Tuhan Yesus melayani kita, melayani murid-muridnya. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita diberikan teladan yang sangat luar biasa, yaitu melayani dengan penuh kasih, melayani sesama kita. Baik, begitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan yang kita ambil dari Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Sudah ketemu ya? Mari kita baca. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ulangi ya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik, anak-anak pada pagi hari ini sudah belajar tentang firman Tuhan, yaitu saling melayani kepada sesama. Sebelum kita kembali kepada Ibu Widi, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami pada pagi hari ini. Engkau juga telah memberikan teladan yang baik kepada kami. Anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, berikanlah kemampuan untuk dapat melayani keluarga, melayani sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, tadi sudah menerima firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Anak-anak sudah diberkati banyak oleh Tuhan. Yuk kita persembahkan kembali untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi dengan penuh sukacita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, kemudian kita akan akhiri. Kita nanti setelah berdoa, anak-anak menyanyikan Bapa terima kasih. Ya, kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita. Mari, tutup tangan, tutup mata. Kok tutup tangan, Budi lupa ya. Tutup mata, lipat tangan. Iya betul. Terima kasih sudah diingatkan anak-anak. Ayo kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa, yang menyertai kami, yang selalu melimpahkan berkat buat kami. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan persembahan yang telah diberikan oleh setiap anak-anak kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan yang boleh diberikan untuk setiap anak dari anak-anak kami boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk setiap orang tua yang mendampingi mereka. Engkau berkati setiap pekerjaannya, Engkau berkati setiap usahanya ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami juga akan meninggalkan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong, menyertai untuk kegiatan kami selanjutnya. Kami menyerahkan ya Bapa untuk kegiatan ibadah online kami untuk minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga campur tangan, Tuhan juga memimpin sehingga semuanya juga boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa terima
kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Anak-anak yang hebat selalu mematuhi aturan. Oke ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.